Santai kawan, mau main-main ke tempat penginapannya Bapak ini ya. Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Jangan Ah, bilang Ustaz. apa? Bapak ya. Oh Bapak, maaf ya. Gimana kabar punya Bapak? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Allah Saya di sini kesehatan. tujuannya mau nanya Pak Ustad, Bapak, boleh? Boleh. Ah. Kalau bisa jawab, saya jawab. Yang boleh duduk saya ya? Silahkan. Gini Bapak, saya mau tanya soal ini masalah rezeki gitu loh Pak. Masalah rezeki untuk esok hari, kata Imam As-Syafi'i, tidak perlu dikhawatirkan. Allah sudah catat rezekimu. Rezeki itu ibarat makanan. Kalau bukan hakmu dimakan sampai di mulut, kadang ada rambut, kadang-kadang ada batu kecil kerikil, maka engkau akan tumpahkan kembali. Kalau memang takarannya cuma satu gelas, ya sekian. Itulah rezeki. Kalau masalah pekerjaan bisa ditiru, tapi kalau rezeki tidak. Semua insan yang ada di atas dunia, manusia ataupun yang lain, itu semua sudah ada rezeki masing-masing. Jadi yang tidak perlu dikhawatirkan tentang rezeki. Yang penting ikhtiar, berusaha. Kalau masalah rezeki, Allah yang tentukan. Semua yang hidup di atas dunia memiliki rezeki. Ya, kira-kira begitulah. Loh, rezeki itu kan bisa kita kejar Pak. Ya boleh menjemput rezeki. Menjemput rezeki. Benar. Sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum tersebut yang merubahnya. Intinya kayak kita berusaha. Umpamanya kita berusaha bangunnya siang, itu rezekinya sudah berkurang, kita upayakan pagi, sesuaikan dengan apa ketentuan yang ada ya. Seumpama rezeki kita itu jemput besok dikasih sekian, besok lagi kita jemput lagi dikasih sekian, besok lagi sekian. Apa itu takarannya segitu? Apa Tuhan memang ngasih rezeki kita segitu? Apa akan dikasih lebih besoknya? Kalau masalah rezekinya itu ditetapkan, kan sudah menjadi ketetapan. Kadang-kadang ada orang miskin, tidak punya apa-apa, setelah tua dia kaya, dapat warisan, dapat apa, dan orang itu memang rezekinya dia yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Kalau bukan rezekinya dia, sekarang dapat 100.000, besok dapat 800.000, besoknya lagi dapat 5 juta, tapi bukan rezekinya dia. Akhirnya bagaimana? Akhirnya yang anaklah sakit, dibawa ke rumah sakit, dia sekarang punya uang 5 juta, habis biaya rumah sakit 5 juta 200, masih ngutang lagi yang 200. Jadi rezeki itu, yang nikmat itu yang benar-benar kita syukuri. Jadi kalau kita bersyukur tentang nikmatnya, apa yang telah diberikan olehnya, maka insya Allah Allah akan menambah. Jika kita kufur terhadap rezeki yang kita dapat hari ini, tidak berucap alhamdulillah, insya Allah rezeki yang ada maka tidak akan menjadi rezeki. Allah akan menjadikan sesuatu hal tindakan yang buruk. Intinya bagaimana disebut azab yang pedih begitu kalau kita tidak bersyukur. Seberapapun rezeki yang kita dapat untuk hari ini, kita syukuri, karena nikmat terbesar dalam rezeki kita adalah rezeki yang sehat, badan sehat. Biarpun kita punya uang sedikit, badannya sehat, itulah rezeki yang perlu kita syukuri ya. Amin 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 ya robbal alamin. Sudah cuman tanya itu aja Pak. Kalau ada waktu saya mau main-main sini, tanya-tanya masalah yang dulu ada yang saya mau tanyakan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Karena saya bukan orang terpelajar. Intinya saya tidak hidup di pesantren.
saya tidak terdidik di sekolahan, jadi pengetahuan yang saya dapat di jalan seandainya baik maka saya petik, seandainya buruk saya buang, saya anggap tunggul yang melekat di matu tertutup air hilang sirna begitu saja. Jadi kita ambil baiknya. Kata orang tua kan begini, sekali mas biar keluar dari mulut anjing udah tetap mas. Ini bagaimana? Walaupun anak kecil yang memberitahu selagi benar ambil dia. Ambil dia, ambil. Jadi walaupun orang yang bersorban ngasih tahu, tetapi seandainya yang diberitahukan itu salah, ya jangan kita gunakan, jangan kita ambil. Siap, kita siap. saring. Siap. Seperti itu. Oke. Makasih banyak Sama-sama. atas sarannya Bapak. Yang baik saya ambil, yang buruk saya biarkan. Cukup sekian ya Pak. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin. Ilmu Amin. itu Amin. hukumnya itu penting ya, wajib. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi wa ilal lahdi. So mencari ilmu kita dan lepas gendongan orang tua sampai ke liang lahdi. Jangan kita baru menikah punya anak berhenti cari ilmu, jangan. Kita terus tuntut ilmu itu sampai kita ke tempat yang ditentukan olehnya. Amin. Jadi, Amin. ya jangan pernah bosan belajar, karena belajar Oke, itu siap. dari hidup sampai kita berakhir dan tidak pernah pas lagi, itu baru kita hentikan pelajaran kita. Siap. Oke Bapak, makasih banyak atas luang waktunya. Saya mau pamit undur sebentar karena masih ini ada urusan kecil yang harus saya selesaikan. Makasih banyak atas sarannya. Sama-sama. Ini bukan saran untuk Anda dan untuk yang lain, terutama untuk diri saya sendiri. Iya sih, benar Pak. Karena saya menyarankan untuk diri saya sendiri, semampu sebisa saya akan berusaha selagi bisa untuk berbuat baik, walaupun saya bukan orang baik. Iya. Bukan orang baik, karena kebaikan seseorang tidak bisa orangnya sendiri yang mengatakan saya orang baik, tidak bisa. Yang menilai adalah orang lain. Kadang-kadang kita terlihat baik, buruk, sering menyakiti hati orang Iya, lain. benar. Kadang-kadang kata-kata kita sering menyinggung orang lain. Kadang-kadang mohon maaf ini ya, apa yang kita punya sering kita banggakan pada orang lain. Sebenarnya kita tidak boleh berbangga diri ya, karena itu adalah pakaian Tuhan ya. Kita tidak boleh menyombongkan diri, apa yang mau kita sombongkan. Hidup di atas dunia ini kan hanya batu loncatan saja, Benar Pak. untuk sesaat saja ya. Ya. Untuk sesaat saja. Di Ar-Rahman itu kan dijelaskan itu, kullu man 'alaiha fan, semua yang hidup akan binasa, mati semua. Maka disambung lagi, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan, kan begitu, sampai diulang-ulang lebih kurang daripada 30 kali. Oke, siap Bapak. Makasih banyak. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.